Oke teman-teman, perkenalkan saya dari pembibitan. Saya bersama channelnya Petani CRS. Dan di sini kami akan mengulas masalah jambu kristal yang untuk sementara di daerah kita ini masih fenomenal, masih terbilang langka. Untuk cara sambung maupun cara-cara yang lain untuk okulasi ya, untuk okulasi. Dan di sini saya akan tunjukkan. Coba Mas kesini Mas. Nah ini yang sistem tempel mata tunas jambu. Jadi jambu kristalnya itu cuma diambil mata tunasnya lalu ditempel, diikat dan menunggu akan sampai menjebol tunasnya. Ini satu contoh juga ini seedlingnya ini cuma satu cuma bercabang dua, dan ini yang satu ini tempel mata tunas, yang satu ini sambung pucuk. Dan alhamdulillah dua-duanya jadi. Dan ada lagi yang satu ini sistemnya ini sisip ya, sisip, tempel sisip di samping. Dan ini alhamdulillah sudah jadi. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, untuk lebih memahami, akan saya kasih tahu triknya. Satu ya, masalah sambung sisip. Ini seedling bawah. Ini seedling bawah yang kita semai, kita besarkan sampai seperti ini. Nah ini sudah bisa diokulasi. Untuk berbicara masalah okulasi itu banyak. Ada tempel mata tunas, ada sambung susu, ada sisip, ada sambung pucuk. Itu banyak sekali. Cuma untuk hari ini kita akan mengulas masalah sambung sisip. Ayo Mas, mungkin kita ambil enteresnya dulu. Ambil enteresnya yang di mana ya? Untuk yang kristal atau yang siomikmala, karena jenisnya di sini tuh bukan cuma satu. Kristal putih, siomikmala, red diamond, juga ada sukun merah. Oh, coba kita yang ambil sukun merah Mas. Ayo. Kita ambil yang sukun merah. Nah ini siomikmala yang sudah pada berbuah, saya tanam di pot. Cuma di video berikutnya nanti akan saya bahas. Dan ini dari sukun merah. Ini dari sukun merah. Lebih bagusnya teman-teman kalau mau ambil entres itu harus yang sudah berbuah ya Mas. Satu contoh kayak ini. Nah ini diambil entresnya itu sudah bagus. Karena ini sementara untuk percontohan saya ambilkan entres dari sukun merah. Nah ini kita buang daunnya dulu. Sukun merah dan kristal siomikmala itu semuanya jenisnya beda-beda Mas. Dari daunnya juga beda, dari buahnya pun beda. Karena kalau ini buahnya lebih lembut dan lebih warnanya lebih merah. Kalau ini identik dengan putih. Oke Mas, sana Mas. Ya. Untuk selanjutnya mungkin taruh di bawah ya Mas ya. Di bawah. Ya untuk selanjutnya, kalau untuk sambung sisip itu kita bisa gunakan satu mata tunas begini ataupun panjang begini pun bisa. Tapi kalau kita mau sambung sisip banyak itu lebih bagusnya kita cuma pakai satu mata tunas begini. Kalau terlalu panjang tentunya lebih boros. Dan untuk peralatannya harus kita siapkan terutama pisau yang harus benar-benar tajam, harus steril. Terus plastik, di sini plastik saya menggunakan plastik PE. Plastik PE02 ini plastik khusus. Jadi enggak sama dengan plastik yang lainnya. Ini lebih elastis, lebih lentur ya. Dan ini mudah dijebol. Mudah dijebol oleh mata tunas. Kalau untuk pakai plastik yang lain itu nggak bisa dijebol. Satu contoh yang sudah jadi ini kan dia menjebol sendiri karena plastiknya ini tipis, mudah dijebol oleh mata tunas. Kalau untuk plastik yang lain mungkin ya ada juga yang lebih tipis dari ini juga, mungkin lebih ada. Cuman saya biasa memakai plastik PE. Dan di sini mungkin nggak tahu, saya belum cari. Yang jelas saya ini ordernya dari Jawa. Ya untuk selanjutnya, nah kita tunjukkan ya Mas. Cara sambung sisipnya kita buang dulu bekas-bekas batang daunnya. Sementara ini kita pakai satu mata tunas saja Mas. Yang di ujung kalau bisa kita ikatnya itu pengirisannya miring. Iya, supaya nanti diikat plastiknya itu plastik nggak rusak. Dan untuk selanjutnya
tinggal kita menginginkannya menempel mata tunas ini mau dibikin pendek atau tinggi. Kalau mau dibikin pendek jadinya nanti juga akan pendek, kalau dibikin tinggi akan lebih tinggi. Cuma lebih bagusnya ya jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi, mungkin 25 cm lah ya. Nah ini, nah caranya kita iris di bawah begini, kita iris ya, iris miring, lalu kita iris lagi di atas. Nah, ini, dan ini diusahakan tuh kayunya jangan kena terlalu dalam ya, karena ini sistemnya sisip bukan mata tunas. Kalau mata tunas memang kayu nggak bisa kena karena yang ditempel cuma kulit. Nah, terus karena ini sudah miring begini, jadi kita iris yang sebelah sini berlawanan pengirisannya, dan pengirisannya itu harus lurus ya, ya. Nah ini kan seperti ini seperti ini, pengirisannya itu harus lurus, dan di belakangnya ini, di sisinya ini kita lukai sedikit. Nah supaya dijepit yang di seedling yang kita taruh sedikit untuk menjepit entres ini. Nah terus kita masukkan seperti ini. Nah, dan ini harus rapat, dan benar-benar harus rapat. Kalau ada misalkan rongga sedikit saja itu tidak akan jadi, karena di situ ada penguapan. Nah, terus kita gunakan plastik PE. Cara ikatnya pun kalau plastik PE itu memang enak sekali. Kita tarik sedikit begini, dan kita benerkan. Dan usahakan ini ikatnya kencang ya mas, ikatnya kencang, teman-teman, ikatnya kencang. Usahakan yang di bagian pengirisan, di penyatuan dengan seedling bawah ini diusahakan ini berulang-ulang, supaya memang yakin betul-betul dia rapat. Diulang-ulang. Nah kita tarik, lalu kita tarik ke atas. Nah karena dia putus, sambung lagi nggak apa-apa. Ini kita tekan sedikit supaya rapat dengan seedling. Kita putar lagi ke atas, kita putar lagi, dan usahakan di atas ini katanya kencang, karena untuk menjaga jangan sampai kena hujan air masuk. Kalau air masuk sudah dipastikan akan gagal. Bahkan lebih bagusnya di atas seperti ini untuk ikatan terakhir ini diulang-ulang sampai 5 kali 10 kali pun itu nggak masalah, lebih bagus. Nah, lalu kita kunci seperti ini, dan ini sudah jadi. Dan ini tidak perlu diteduhkan. Yang sistem seperti ini, yang sistem sisip, okulasi maupun sambung pucuk yang seperti ini, yang sistem lilit, ikatan lilit ini, kita nggak perlu taruh di tempat yang teduh, kita langsung taruh di tempat yang panas. Semakin dia kena panas dari sinar matahari akan semakin bagus, karena akan semakin memancing, merangsang tunas-tunas yang akan muncul di ketiak-ketiak bekas batang ini supaya dia muncul. Jadi untuk tutorial sambung sisipnya itu seperti ini, dan masih banyak pembahasan yang lain untuk sambung pucuk, tempel mata tunas, maupun cangkok susu, tempel susu. Nah, kalau untuk sisip yang kita lakukan tadi, jadinya seperti ini mas. Nah, mari kita tunjukkan mas, kita tunjukkan. Nah ini yang baru kita okulasi, baru kita tempel, dan ini yang sudah jadi. Kita buktikan, jangan sampai ada perkiraan itu cuma settingan atau bagaimana. Langsung kita bongkar aja, plastiknya kita buang, kita lihat betul apa enggak. Kita buka pelan-pelan. Sebenarnya pembukaan seperti ini lebih bagusnya lagi itu kalau waktunya sudah agak lama, mungkin munculnya tunas di atas itu sudah sampai 3 bulan. Nah ini contohnya, kita buang dulu mas supaya lebih jelas. Iya. Nah ini saya pakai mata tunas, saya pakai 1 mata tunas, jadi ini 2, ini juga sudah mau muncul, sistemnya tempel sisip. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal kita melakukan perawatan. Seperti apakah perawatannya?
biasanya untuk dari seedling bawah ini kan banyak yang bermunculan tunas-tunas baru, dan itu yang akan menghambat pertumbuhan dari entes yang di atas ini. Ya untuk perawatannya, setiap ada tunas baru yang muncul dari seedling bawah ini memang kita harus buang, supaya untuk merangsang lebih cepatnya pertumbuhan yang di atas yang kita inginkan tadi. Seperti itu Mas. Jadi untuk mungkin berikutnya saya akan tunjukkan masalah tempel mata tunas, sambung pucuk ataupun tempel susu, dan jenis-jenis bibit buah-buahan yang lain. Nah, ada petai, ada apukat. Kalau durian saya kurang berbicara durian karena di sini untuk entres nggak bisa. Kalau untuk sambungnya saya bisa, untuk entresnya yang nggak ada karena di sini cuma adanya lokal. Mungkin bibit buah yang lain selanjutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya supaya kita sama-sama belajar. Saya juga masih statusnya masih belajar. Kalau memang Anda lebih berokat pengalaman, nah kita bisa sharing, kita bisa saling tukar pengalaman. Oke.